Peperangan, kekerasan, korupsi, rasisme itu lebih dari sekedar faktor sosial atau kutukan spiritual. Ada kejahatan yang mengakar di dalam hati manusia. Ini memang diperparah oleh kuasa si jahat. Iblis menyanyikan lagu-lagu yang membuat senar kecenderungan dosa kita yang sudah ada di dalam hati kita untuk bergetar. Keinginan kita itulah yang menjadi senar hati kita. Iblis menyanyikan lagu-lagu yang senada dengan berhala di hati kita. Iblis tidak bisa membuat kita berdosa, tidak bisa menyentuh kita. Tapi iblis tahu yang kamu suka itu apa. Iblis tahu apa yang sedang kamu alami secara emosi. Dia nyanyikan itu di hati kita dan kita tertarik. Dan disitulah kita jatuh dalam dosa. Kalau kita tertarik pada hawa nafsu, maka ia akan menampilkan hal-hal yang membuat kita tertarik itu. Jika senar hati kita bergumul dengan penerimaan, kita mau diterima manusia, situ kita digetarkan. Nah, kamu gak dianggap kan? Berarti kamu perlu dianggap. Kira-kira apa yang perlu kamu lakukan supaya kamu dianggap? Itulah senar hati yang seringkali dipermainkan oleh iblis. Kita perlu mewaspadai titik lemah kita. Iblis tidak akan dapat merenggut keselamatan kita. Dia tidak dapat membawa orang-orang pilihannya dijebloskan. Tapi dia bisa menggetarkan senar dosa dan senar berhala di dalam hati kita. Caranya gimana? Ada dua. Kebohongannya ada dua. Yaitu dua strategi ini. Tipu muslihat. Yang pertama adalah godaan. Katakan sama-sama godaan. Bahasa Inggrisnya temptation. Yang kedua apa? Tuduhan. Godaan. Perhatikan, saya jelaskan satu-satu. Ya, are you still with me? Yes, oke. Godaan jangan terlalu tinggi tentang diri sendiri, membuat kita jatuh dalam dosa. Kenapa kok pandangan terlalu tinggi terhadap kita merendahkan kekudusan Tuhan? Dan kita jatuh ke jurang kesombongan. Oh, aku baik-baik saja, aku bisa lah, aku bisa atasi sendiri. Yang satunya tuduhan, condemnation. Pandangan terlalu rendah tentang diri sendiri, buat kita tenggelam di dalam dosa. Jatuh ke jurang keputusasaan, merendahkan kasih Tuhan. Oh, aku terlalu gagal, gak ada harapan. Jadi godaan rasionalisasikan. Oh, itu wajar, semua orang melakukannya. Ya, biasalah. Semua orang. Oh, mungkin kamu bukan laki, kamu itu memang wanita yang ada di dalam tubuh laki-laki. Oh iya gitu saudara ya. Setan membuat kita merasa diri kita baik-baik saja. Kita lebih baik dari orang lain, kita pantas bahagia. Kita mengabaikan kekudusan Tuhan dan berkata, ah Tuhan pasti ngerti lah kalau dia ada. Ini adalah bentuk kesombongan rohani tersembunyi. Godaan, temptation, itu menyembunyikan kekudusan Allah. Ah Tuhan pasti ngerti. Tuduhan menyembunyikan kasih Allah. Tuhan tidak mungkin ngerti kamu. Tidak mungkin memulihkan kamu. Tetapi Injil tidak menyembunyikan keduanya, namun menyatakan keduanya secara utuh. Bagaimana Injil menjawabnya? This is the gospel connection. Bagaimana Injil menjawabnya? Injil membongkar dua strategi ini. Dia menjawab godaan, temptation, dengan menunjukkan kekudusan Allah. Injil membongkar dengan menjawab tuduhan dengan kasih Allah. Nah pertanyaannya kan begini, bagaimana Injil menjawab godaan dengan kekudusan Allah? Dan bagaimana Injil menjawab tuduhan dengan kasih Allah? Ayatnya tadi berkata, kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Apa yang perlu dikenakan? Ada dua kebenaran Injil yang perlu terus kita kenakan. Perhatikan di sini. Dua kebenaran Injil yang terus kita perlu kenakan dan renungkan. Kita begitu berdosa sehingga Kristus harus mati. Menanggung hukuman dosa kita di salib. Tetapi pada saat yang sama, kita begitu dikasihi sehingga Kristus rela mati. Meskipun kamu tidak layak, meskipun kamu bobrok, ayah jahat, saya nggak layak, dia rela mati, menggantikan posisi kita di salib. Benarannya ditegakkan, tapi kasihnya dinyatakan. Jadi apa yang terjadi kalau saudara digoda? Kalau saudara digoda, lihatlah salib. Kristus dihancurkan di salib. Kristus dibunuh di salib. Kristus dihukum mati karena dosa di salib. Bagaimana mungkin kamu kok masih mendengarkan kebohongan-kebohongan itu? Bagaimana mungkin kita masih memeluk hal-hal yang fana itu? Bagaimana kita menghadapi tuduhan? Saat saudara dituduh, lihatlah salib. Kristus rela disalib dengan kasihnya. Menanggung semua hukuman dosa kita. Kita nggak perlu bayar apapun. Nggak perlu sesajen apapun. Nggak perlu harus pakai ritual-ritual bahkan minyak urapan sekalipun untuk membayar hutang dosa kita. Sudah lunas. Karya salib Kristus menghancurkan tipu muslihat iblis. Kalau kita merasa terlalu baik dan sombong, ingatlah salib Kristus. Karena di salib itu menunjukkan betapa parahnya dosa kita. Betapa bobroknya kita. Tetapi waktu kita merasa putus asa dan gagal,
Lihatlah salib itu, ingatlah salib itu. Karena salib itu menunjukkan betapa dalamnya kasih Tuhan. Rasionalisme, under spiritualisme, lupa adanya masalah dosa, adanya hutang dosa. Melalui salib, hutang dosa itu dibayar lunas. Salib menunjukkan bahwa saya begitu bobrok, hingga Yesus harus mati. Namun, salib juga menunjukkan bahwa saudara dan saya begitu dikasihi, hingga Yesus rela mati. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ini adalah Injil yang paling menguatkan kita. Kita tidak berperang untuk menang, untuk meraih kemenangan. Namun kita bertempur dari titik kemenangan di dalam Yesus Kristus.